Pak Camat jualan tomat. Bilang dong, cakep. Kalau nggak saya udah, saya pulang. Pak Camat jualan tomat. Yang membeli harus dihormat. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Pagi hari sangatlah cerah, kupu-kupu di taman sangatlah indah. Kalau mengaku hamba Allah, jawablah salam dengan meriah. Pagi-pagi pergi ke sawah. Kalau orang Betawi senang dipantunin. Oh, di sini nggak biasa dipantunin kali ya? Maunya dikawinin. Oke, ulang lagi ya. Pagi-pagi pergi ke sawah. Sampai sawah memetik padi. Karena jawab salamnya tidak meriah, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gugup melihat ibu-ibu cantik-cantik. Apalagi asal hadrohnya di depan-depan. Masih pada muda. Jadi saya jadikan mau bicara, nggak keluar dijadikan. Oke, pantun lagi. Di rumah saya ada kolam, tapi saya nggak ada ikannya. Bagi ibu-ibu yang jawab salam, semoga Allah tambahkan rezekinya. Oh, giliran doa, amin. Yang benar. Giliran jawab salam, yang benar. Siapa yang suka daun salam? Siapa yang suka? Siapa yang suka daun salam? Memetik di kebun di waktu petang. Siapa saja ibu-ibu yang jawab salam, semoga semua hutang-hutang terbayar. Kembali, semoga terbayar semua hutang-hutang. Salah ya? Kita masih tahu salah. Lanjut. Enak makan bu. Selanjut ya. Ya nggak? Kalau saya dengar kata saya enak makan bu. Oke. Ibu-ibu, salam itu ada 4 macam bu. Tadi kan mau salam nih. Sebelum saya pembukaan, saya membahas tentang salam itu. Salam itu ada 4 macam. Pertama, salam yang wajib dijawab. Salam yang wajib dijawab seperti salam saya tadi bu. Itu wajib dijawab. Tapi wajib di sini wajib kifayah. Arti wajib kifayah, kalau nggak ada yang jawab sama sekali, satupun nggak ada yang jawab, itu dosa semua. Tapi kalau ada yang jawab, ini kira-kira ada berapa ribu nih? 10.000. Kalau dari 3.000 di sini nih, ada yang jawab 1 aja, gugur dosanya semua. Yang memulai salam seperti saya tadi itu hukumnya sunnah. Yang jawab itu hukumnya wajib kifayah. Ya, sholat jenazah fardu kifayah. Kalau di kampung situ ada orang meninggal, nggak ada yang nyolatin, dosa semua di sekampung. Tapi kalau ada yang nyolatin 1 aja, Ustaz ini doang misalnya nih, udah gugur dosanya semua. Nah gitu juga di sini. Tapi di bab ini yang memulai salam yaitu sunnah itu lebih afdol daripada yang menjawab salam, walaupun umumnya ibadah yang wajib pahalanya lebih banyak,
lebih afdal daripada yang umumnya. Setiap yang wajib itu pahalanya lebih banyak, lebih afdal daripada yang sunnah. Tapi di bab ini yang sunnah lebih banyak pahalanya. Tadi yang mulai, kalau pahalanya gedean yang jawab, akhirnya semuanya nggak mau, ada yang mulai. Saya mau jawab aja, ya kan? Jadi yang duluan. Itu. Jadi salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salam yang kedua, salam yang jangan dijawab. Yaitu salam imam sholat. Ustaz lagi sholat, ini makmumnya nih ibu-ibu. Assalamualaikum kata Ustaz, kata ibu, waalaikumsalam Ustaz. Gak boleh dijawab. Yang ngucapin salam juga dong, ya nggak? Imamnya assalamualaikum, makmumnya juga assalam. Bukan ngejawab, waalaikumsalam Ustaz. Salatnya nggak boleh dijawab. Yang ketiga, jawab salam yang kita nggak mau dijawab. Kalau kita ngucapin salam, kita nggak mau dijawab. Yaitu salam sama ahli kubur. Salam ke kuburan nih, kakek pian. Sampai pian itu sampean. Kalau saya ini Betawi Sunda. Bapak saya Betawi, ibu saya Sunda. Kalau di Sunda sampean itu kaki. Kalau Sunda sampean itu kan. Kalau di Jawa sama di sini sampean itu kan. Kamu ya? Cuma di sini panggilnya pian. Kalau di sono pian nama orang. Aslinya Sopian. Kalau di sana pian itu nama orang, aslinya Sopian. Tadi nyampe mana ya? Jadi pian-pian aja. Yang ketiga, salam yang kita nggak mau dijawab salam itu, yaitu salam ke kubur. Coba kalau salam kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, orang kubur itu jauh semua, waalaikumsalam. Takut apa enggak? Kalau dijawab salam ke kuburan, kalau salam ke kuburan dijawab takut apa enggak? Makanya nggak mau dijawab. Kita nggak mau dijawab. Yang keempat, salam yang semua orang pengen. Tahu salam yang semua orang pengen? Salam tempel. Tahu salam tempel nggak, Bu? Amplop. Jadi salaman sambil ngasih baru paham. Kira-kira semua orang mau nggak dapat salam tempel? Mau nggak, Bu? Ya udah, ibu yang nempelin saya dah. Oke, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bu, sebelum saya terusin, ya, kalau mendengar nama Nabi Muhammad itu bersolat. Kalau sekali lagi, kalau dengar nama Nabi Muhammad harus baca solat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu. Ya, sebelum saya terusin. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, gurunya lebih baik. Lapar, Bu? Hah? Udah makan belum? Hah? Semangat dong, Bu. Biar saya semangat. Oke. Di sini mah nggak dikasih snack ya?
Bentar aja makan ya. Kalau di Jakarta udah nggak usah naik. Ntar makan sekalian ya. Bisa lemes banget hari ini. Semangat cantik-cantik lemes. Tadi nyampe mana? Jadi kalau mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baca sholat, dikatakan dalam hadis al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhil orang yang pelit. Di sini pakai al di sini litta'rif. Artinya orang yang sangat pelit, yang apabila disebutkan namaku dia tidak bersolawat kepadaku. Orang yang sangat pelit. Mau dikatain pelit, Bu? Mau dikatain pelit ya? Jadi kalau nggak mau dikatain pelit, kalau mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar Nabi Muhammad bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam hadis al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Orang yang pelit itu jauh dari manusia, jauh dari surga, tapi dekat ke neraka. Ini dengerin, Bu. Orang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia. Sekarang ini ada orang kaya, rajin ibadah lagi, rajin ke masjid. Terus dia pelit. Kira-kira diomongin orang nggak? Hah? Hah? Kira-kira disenengin orang apa enggak? Agak, bener ya? Tapi kebalikannya, wasahi qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Misalnya ini ada orang ibadahnya nggak rajin-rajin amat, tapi dia sudah bagi-bagi duit cuma orang. Kira-kira orang senang apa enggak? Baliknya orang rajin ibadah tapi pelit, orang nggak senang. Tapi orang ibadahnya biasa-biasa aja. Ke masjidnya rajin-rajin lagi banget, tapi dia bagi duit mulu, pasti orang pada senang. Kira-kira orang ngomongin baik apa enggak dia? Ngomongin baik. Jadi begitu. Makanya kalau di pengajian, sholat, bersedekah ya. Nah, katanya itu pakai rehab. Mudah-mudahan rehab ini 10 tingkat. Siapa yang mau sholat di atas 10 tingkat? Iya, ada nenek-nenek. Kalau 10 tingkat mau sholat di atas 10 tingkat, naik tangga. Hah? Pakai lift. Oh iya, 10 tingkat pakai lift. Keren. Udah ada belum di sini? Di nama daerahnya apa nih? Hah? Iya, ada nggak masjid yang pakai lift? Mudah-mudahan ini kita sholat pakai lift. Jadi begitu, karena Bu, sodakoh ini orang kalau mau sehat sedekah. Orang kalau mau sembuh dari penyakit sedekah. Orang mau dihindari dari kecelakaan sedekah. Orang kalau mau kaya banyak sedekah. Orang kalau mau matinya bagus banyak sedekah. Itu ada hadisnya semua. Seperti dikatakan dalam hadis, "Dawu mardakum bis-shadaqah." Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Sedekah bisa membantu orang. Dalam hadis yang lain, as-shadaqatu tadfa'ul maitatis su'. Sedekah itu bisa menghindarkan dari mati jelek. Kalau matinya bagus berarti mati husnul khotimah.
Dalam hadis yang lain, as-shadaqu taraddul bala wa tutilul umur. Sedekah itu bisa menghindarkan dari bala, dari ujian kecelakaan. Wa tutawil umur. Sedekah itu bisa menjangkit umur. Kalau pengen banyak umur, banyak sedekah udah sedekah bisa buat apa aja. Sedekah bisa kaya, ya kan? Dalam hadis mana koso malun bisadaqah bal yazdad. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Akan tetapi malah bertambah. Karena ada orang nih kalau orang nggak punya berkurang. Saya emang ngapain sedekah? Saya belum punya. Kalau begitu kapan kaya saya? Kapan kaya? Pancing dulu dengan sedekah. Pancing dengan sedekah, dan jadi kaya dari miskin. Kalau dari miskin, nggak usah banyak-banyak, bisa tiap pagi 2.000. Itu sedekah pagi itu dahsyat, bisa menghilangkan kecelakaan, cobaan di siang hari. Karena siang bukan selamat. 2.000 aja, 1.000. Sedekah air orang. Kalau sedekahnya banyak. Jadi kembali lagi al-bakhil man tuqirdu indahu la yusalli alaihi. Orang yang pelit itu yang apabila disebutkan namaku kata Rasulullah dia tidak bersolawat kepadaku kata Rasulullah. Kenapa dibilang orang yang sangat pelit? Karena ini kerjaannya ringan. Capek nggak kira-kira? Dengar nama Nabi Muhammad kita bersolawat. Capek nggak? Makanya kata orang sangat pelit, orang dengar menjawab doa ini ringan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Belum pembukaan saya. Belum mulai. Nah, sekarang kita pembukaan. Para hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, para hadirin wal hadirat, wabil khusus para ibu-ibu yang cantik-cantik, nggak ada yang ganteng. Ada nggak yang ganteng ibu? Nggak ada kan? Cantik semua, ada yang ganteng. Habis Toha cantik pakai itu. Wabil khusus, kalau ada ibu RT, ada ibu RT sini? Hah? Nggak ada. Ibu RW ada, ibu RW? Ada. Ibu lurah ada. Iya. Semoga semua ibu-ibu yang ada di sini dan bapak-bapak yang sedikit, ibu-ibu yang tadi saya bilang 3.000 kurang, tapi kurangnya nggak tahu berapa ribu. Kurangnya banyak. Ya mudah-mudahan ibu-ibu semua yang ada di sini Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, Allah kasih rezeki yang banyak, yang berkah, yang manfaat, yang tanpa hisab. Allah jadikan anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh-solehah. Yang belum nikah biar nikah, yang janda biar nikah lagi. Dan mudah-mudahan pada masuk surga semua. Pengen nggak masuk surga? Pengen masuk surga? Kalau pengen masuk surga mati. Kayaknya kalau masuk surga harus mati dulu. Dikatakan dalam hadis, man qara'a qul huwallahu ahad duburi kulli salatil maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka tidak ada yang mencegah ia masuk surga kecuali kematian. Dalam artian, barang siapa yang setiap habis sholat 5 waktu dia selalu baca ayat kursi, pasti masuk surga. Hanya saja kalau
tercegah dia dari masuk surga dengan mati. Jadi kalau mau masuk surga harus mati dulu. Hadis. Kalau mau masuk surga harus mati dulu. Siapa yang mau masuk surga duluan? Ayo. Siapa? Siapa? Hah? Bicara. Siapa yang masuk surga duluan? Mau besok masuk surga? Hah? Kalau mau besok masuk surga termal mati. Hah? Jadi kalau mau masuk surga harus mati dulu. Sebenarnya habis mati ke alam kubur. Surganya masih jauh. Tapi alam kubur itu raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufratin nih. Tapi alam kubur itu taman daripada taman surga atau jurang daripada jurang neraka. Jadi udah enak, udah masuk kubur, masuk surga. Mati itu enak bu, sebenarnya. Hidup capek bu. Mau makan masak dulu. Sebelum masak pasar dulu. Bapak-bapaknya nyari tidur, capek nggak? Capek itu bu. Kalau mati enak. Iya, tapi jangan bawa amal ya enak. Kalau nggak bawa amal, tadi bisa jadi apa tadi? Jurang neraka. Mati enak kalau bawa amal, langsung jadi taman surga. Siapa pengen ke taman surga duluan? Ayo. Siapa yang pengen ke taman surga duluan? Mau ibu-ibu ini ke taman surga duluan? Besok. 2 hari lagi. Siapa yang mau ke taman surga duluan besok? Atau minggu depan? Kalau ke taman surga duluan minggu ke taman surga besok berarti malamnya harus mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Doain saya dulu ya Bu. Dari tadi saya doain dulu. Ibu-ibu doain saya dong. Saya minta doanya satu aja Bu. Minta doanya jamu cakra. Tahu nggak jamu cakra? Janda muda cantik kaya raya. Oke, kita lanjut. Udah berapa menit nih? Saya nggak lihat. Lihat di HP itu udah berapa menit? Hah? Udah ada 10 menit. Hah? Udah lebih 10 menit. Kira-kira mau nyampe jam berapa nih? Hah? Sampai maghrib. Sampai maghrib nggak boleh. Nggak sholat duhur dong, nggak sholat asar. Kenapa saya 2 jam mau 2 jam? Tapi 1 menitnya 100.000 mau. 2 jam 1 menitnya 100.000. Kira-kira kalau 2 jam 1 menitnya 100.000 berapa duit? Siapa yang bakul di sini mau jualan? Yang tukang jualan jago hitung tuh. Anak-anak muda sekarang nggak bisa hitung. Viral banget itu ditanya itu. Oke lagi. Ibu-ibu, para hadirat, ibu-ibu yang cantik, yang nggak ganteng. Alhamdulillah sekarang ini kita di bulan yang agung, di bulan yang mulia, di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Rabiul. Kita berada di ujung daripada bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa sekarang Rabiul Awal? Ayo. Hah? 20 September. Saya nanyanya Rabiul Awal. Saya absen satu-satu. Tanggal berapa Rabiul Awal? Ayo. Ayo. Dia menghindari. Jangan. Oh, hidup tanggal itu hidup? Iya. Hidup. Tanggal itu hidup. Kalau hidup kan saya hidup. Hidup berapa sekarang Rabiul Awal? Hidup berapa? Hah? 27 atau 28 ya. Hadirin sekarang kita berada di
ujung daripada Rabiul Awal. Zaman dahulu bulan Rabiul Awal itu bukan bulan yang mulia, bulan biasa-biasa saja. Zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Rabiul Awal itu bukan bulan mulia, bulannya agung, bukan bulan biasa-biasa saja. Bulan yang agung itu yaitu 4 bulan Ashhurul Hurum ditambah 1 bulan Ramadan, jadi 5. 4 bulan Ashhurul Hurum itu yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dan bulan Ramadan. Zaman dulu yang bulan-bulan itu 5. Tapi karena dilahirkannya Nabi besar Muhammad SAW, akhirnya bulan Rabiul Awal jadi bulan yang mulia dan yang agung. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di 5 bulan tadi yang agung? 4 Ashhurul Hurum, 1 Ramadan. Karena Nabi Muhammad SAW mulia dan agung karena bukan bulan. Sebaliknya, bulan jadi agung karena di situ dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Bulan Rabiul Awal bulan biasa-biasa saja, tapi Nabi Muhammad dilahirkan di Rabiul Awal. Jadilah Rabiul Awal jadi bulan mulia dan yang bulannya agung. Sekali lagi, Nabi Muhammad mulia bukan karena bulan, tapi sebaliknya, bulan mulia karena dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga hari. Nabi Muhammad dilahirkan hari apa? Banyak bulan. Hah? Sabtu. Kamu bilang Sabtu. Jumat ini. Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin. Kenapa tidak dilahirkan hari Jumat? Padahal hari Jumat adalah hari yang mulia. Sayyidul Ayyam, paling mulia-mulia hari itu hari Jumat. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan hari Jumat? Sekali lagi, Nabi Muhammad mulia agung bukan karena bulan, bukan karena hari, tapi sebalikannya. Bulan jadi agung karena Nabi Muhammad SAW. Hari jadi agung karena Nabi Muhammad SAW. Bulan jadi agung karena dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Hari jadi agung karena dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita berkumpul. Apa yang dulu ya? Boleh? Iklan dikit. Dulu mah TV yang iklan mulu, sekarang di HP iklan mulu. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan nih. Dalam hatinya. Dalam hati, udahan, bener gak? Ayo lo, jangan bohong. Enak makan apa enak lanjut? Lanjut. Sampai mana tadi? Ini lupa. Bulan tadi ya? Oke, alhamdulillah. Sekarang ini kita berada di tempat yang mulia, di tempat yang penuh dengan berkah, di tempat yang penuh dengan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sekarang kita berada di taman surga loh. Gak usah mati juga ya Allah. Ini udah taman surga ini Bu. Dikatakan dalam hadis, idza marartum bi riyadil jannah fartaqu biha. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Riyadul jannah hilafut dzikir. Apabila kalian lewat daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian duduklah di situ dan minum sepuasnya. Para sahabat bertanya,
Taman surga itu apa ya Rasulullah? Taman surga itu yaitu perkumpulan orang berzikir. Dari sini tadi zikir apa enggak? Zikir apa enggak tadi Bapak Cebok? Baca Quran apa enggak? Baca salawat apa enggak? Lapar bener udah. Jawabnya lemes, udah lapar. Jadi kita sekarang berada di taman surga. Apalagi di sini disebutkan Nabi Muhammad SAW. Pasti ini ada di taman surga. Setiap perkumpulan yang baik akan turun rahmat-rahmat Allah. Sebaliknya setiap kumpulan yang jelek akan turun laknat-laknat Allah. Jadi jangan sembarang ngumpul, jangan nongkrong-nongkrong sembarangan. Kalau ngumpul di pengajian begini, turun rahmat Allah. Walaupun gerah-gerah dikit, tapi asik kan? Walaupun panas, keringetan, karena di sini turun rahmat Allah. Apalagi ngeliatin saya kan, manis saya kan? Kalau bikin kopi nggak usah pakai gula, Bu. Lihatnya muka saya. Jadi begitu. Jadi setiap perkumpulan yang baik akan turun rahmat Allah. Tapi sebaliknya setiap perkumpulan yang jelek akan turun laknat-laknat dari Allah. Hati-hati. Apalagi di sini disebutkan Nabi Muhammad SAW. Dengan kita baca maulid sirahnya Nabi Muhammad SAW. Alaihi wasallam. Dzikrus salihin tanazzalur rahmah. Katakan Nabi. Apabila kita menyebut nama orang-orang soleh, pasti akan turun rahmat. Apalagi ini yang disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketuanya orang soleh. Saya mau ini aku lihat dulu ada yang tidur apa enggak? Ada yang tidur satu sudah. Cari ah. Saya lihat deh. Yang tidur. Bu, yang di luar dengar nggak Bu? Hah? Terus apa bubar nih? Yang di luar. Terus apa bubar nih? Oke. Masya Allah nih ibu-ibu yang di luar apalagi panas-panasan, ada kipas angin. Mudah-mudahan kita ngumpul lagi nanti di surga Allah sama Nabi Muhammad, bertemu dengan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling istimewa, Habibullah, kekasih Allah. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya manusia yang paling mulia, akan tetapi Nabi Muhammad adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling agung, makhluk ciptaan Allah, pilihan Allah. Makanya dikatakan dalam qasidah burdah, suka baca burdah nggak Bu? Tahu burdah nggak? Kayak apa namanya, ada bednya. Yang mulanya deh. Ayo lu ashabul hadroh nggak tahu burdah, gua pecat jadi ashabul hadroh. Ya, mulai. Coba baca dikit. Mulai saya baca qasidah. Istirahat. Ayo, mulai saya. Mana ini ketuanya mana sih? Vokalnya mana? Vokalnya? Hah? Ayo baca bunda dikit. Jangan malu-malu dong. Ngapain malu-malu sama saya? Yang malu-malu terus saya kawinin dulu. Ayo dong, tuanya cakap. Mulai, kenapa sholawatnya aja mulai nggak usah bete lagi. Enak suara ibu soalnya. Bu,
Bacanya agak panjang, setengah jam gitu, biasanya istirahat 30. Ntar baru saya lanjutin lagi. Ayo baca setengah jam sampai tidur nih. Nah. Dikatakan oleh Sayyidul Burda begini, "Fama belaghal ilmi annahu basyarun wa annahu khairul khalqi kullihim." Puncak dari pengetahuan bahwa Nabi Muhammad itu hanya seorang manusia. Nabi Muhammad manusia apa bukan? Kira-kira Nabi Muhammad makan apa enggak? Minum apa enggak? Minum. Tidur apa enggak? Tidur. Kawin apa enggak? Kawin. Istrinya berapa? Ditanya istri kok takut. Orang saya cerita Nabi Muhammad bukan bapak saya kok. Iya. Jadi Nabi Muhammad itu hanya seorang manusia. Wa annahu khairul khalqi kullihim. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang paling mulia, yang pilihan. Wa annahu khairul khalqi. Akan tetapi beliau adalah sebaik-baik makhluk. Akan tetapi beliau adalah sebaik-baiknya ciptaan. Jadi Nabi Muhammad sama kayak kita manusia, tapi dia adalah sebaik-baik makhluk dan sebaik-baik ciptaan. Habibullah, kekasih Allah. Mau nggak jadi kekasih Allah? Ya, kalau mau jadi kekasih Allah, harus cinta dulu ke Nabi Muhammad. Harus cinta Allah. Jadi seperti ini. Bahkan kalau bukan karena alam semesta ini tidak diciptakan, bahkan kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW tidak akan diciptakan alam semesta ini. Dikatakan dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Jadi adanya alam semesta ini karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah berapa lama ya? Capek juga kan? Baru jam 11 kurang 10. Oh enggak, udah 8 saya. Baru jam 8 lewat. Masih pagi. Jam 8 lewat. Lewat berapa jam tapi? Lewatnya lewat berapa itu? Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sebelum Allah menciptakan alam semesta, langit, bumi, seisinya semua, manusia dan semuanya, terlebih dahulu Allah ciptakan nur cahayanya Nabi Muhammad SAW. Seperti dikatakan dalam hadis yang kita baca tadi, kitab maulidnya, kitab Sirrul Durar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Jabir berkata, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi, akhbirni an awwal syai'in khalaqallahu qabla al-asya'." Kata Jabir, "Wahai Rasulullah, demi ibuku dan bapakku, beri kabarlah kepadaku, Allah menciptakan apa sebelum segala sesuatu?" Kata Nabi Muhammad, apa jawabannya? Qala Rasulullah SAW, Allah sebelum menciptakan segala sesuatu terlebih dahulu menciptakan nur, cahayanya Nabi Muhammad SAW. Min nurihi, dari cahayanya Allah. Jadi sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan terlebih dahulu cahayanya Nabi Muhammad SAW dari cahaya Allah. Dalam kitab Tiba, sebelum Nabi Adam menciptakan, cahaya Nabi Muhammad sudah ada 2000 tahun sebelumnya. Itu ada hadis.
Bahkan lanjutan dari hadis dari kitab Siratul Durar dikatakan oleh Rasulullah, "Kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'th." Aku adalah nabi yang paling pertama, kata Rasulullah. Akan tetapi aku diutusnya paling terakhir, dilahirkannya paling terakhir. Sebenarnya nabi itu paling pertama Nabi Muhammad, cuma diutus, dihidupkannya, dilahirkannya paling terakhir. Sekarang saya tanya, anak muda apa nenek-nenek apa ibu-ibu yang saya tanya? Yang bisa jawab saya kasih duit 100.000. Yang bisa jawab dapat duit 100.000. Mau? Tapi bukan saya yang kasih, panitia yang kasih. Sejuta juga nggak apa, bukan saya kasih panitia. Kenapa? Berapa jumlah nabi? Jumlah nabi ada berapa? Siapa tuh? Siapa mana orangnya? Udah teriak salah lagi. Udah teriak salah lagi. Jumlah nabi itu 124.000. Bukan 25. Pede banget berkali-kali dia. 25. Siapa tuh? 25. Kamu tahu dia salah. Berapa jumlah nabi? 124.000. Jadi jumlah nabi itu ada 124.000. Kasihan yang di luar sono nggak paham, nggak bisa ketawa dia. Panasan lagi di sono. Ibu-ibu yang di seberang. Cantik juga ibu-ibu yang di seberang. Halo. Jumlahnya berapa kamu yang di seberang? Biar dikasih permen satu-satu. Jadi jumlah nabi ada 124.000. Jumlah rasul berapa? Ayo. Nabi sama rasul beda. Nabi sama rasul beda. Ada nabi, ada rasul. Jumlah rasul berapa? Ayo lo, yang tadi jawab kan sekarang? Yang tadi teriak mana? Dia sekarang. Yang tadi jawab 25 dia sekarang. Allah, yang coba yang apa namanya? Jumlah rasul berapa yo? Hah? Apa? Apa berapa? Ayo, jumlah Nabi 124.000, jumlah Rasul berapa? Baru dia bener. Google dulu dari situ. Apa ini jadi di Google dulu? Dia ketemu di Google 313. Google yang bikin orang kafir, dia kalah. Udah berapa lama ini? Tadi mulainya berapa sih? Yohanes 5 ya? Belum ada ya? Cepet, ada menitnya nggak sih tuh? Berapa udah? 44? Jadi 3 kali 44 lagi. Apa 5 kali 44 lagi? Jumlah Nabi 124.000. Jumlah Rasul 313. Tapi yang wajib kita ketahui berapa? Google-nya udah lengkap. Dibaca semua udah tahu semua kalau dia. Google-nya udah lengkap jadi tahu.
Yang wajib diketahui berapa? Googling. Googling. Berapa tadi yang wajib diketahui? 25. Kenapa yang wajib kita ketahui 25? Ayo ketemu kan Google. Ayo. Kenapa yang wajib kita ketahui 25? Ayo. Hah? Ayo bisa jawab, jangan ketemu di Google. Nah, kita ketemu. Ambil dulu haus. Ada yang dingin. Air putih dingin dong. Yang wajib kita ketahui 25. Kenapa yang wajib kita ketahui 25? Karena ada dalam Al-Qur'an. Gitu. Asmaul Husna berapa? Ayo. Googling juga Asmaul Husna, googling. Gampang loh Asmaul Husna. Berapa? Asmaul Husna 99. Kenapa Asmaul Husna kenapa jumlah Asmaul Husna 99? Ayo. Sama, karena ada dalam Al-Qur'an. Di Injil asma Allah itu 200 lebih. Di Taurat asma Allah 300 lebih. Di Al-Qur'an ada 99 angkanya. Yang jumlahnya 99 seperti jumlah Nabi tadi 25 karena ada dalam Al-Qur'an. Ada Nabi Hadud, ada nggak Nabi Hadud? Nih saya tanya sekarang. Aku katanya tidur aja, katanya udah ada. Samson, tahu kan film Samson? Kalau yang muda-muda nggak tahu kali. Zaman dulu mah ada film Samson. Ada Samson Betawi dari saya tuh. Ada Samson yang di barat. Tahu Samson? Itu Samson aslinya Nabi. Akhirnya difilmkan. Namanya Samson. Nama aslinya Samson Nabi. Makanya ada 124.000. Di Yaman, saya nyari di Yaman. Ada nabi-nabi Hadun, Nabi Jisris, Nabi apa yang nggak termasuk 25. Ada kuburan-kuburannya. Jadi begitu. Lanjut Bu. Lanjut apa makan? Juhur ya? Juhur jam berapa juhur? Jadi yang pertama sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan nur, cahayanya Nabi Muhammad SAW. Min nurihi, dari cahayanya Allah. Makanya dikatakan dalam Maulid Tiba, Qila huwa Adam. Apakah cahaya itu Nabi Adam? Malaikat bertanya, Qila huwa Adam. Apakah cahaya itu Nabi Adam? Karena sebelum Allah menciptakan cahaya udah ada cahaya Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad lahir jauh sekali udah ada. Makanya malaikat tanya, apakah cahaya itu Nabi Adam? Qala Adamu bihi yanju. Qala Adamu bihi Qila wa Adam. Qala Adamu bihi apakah cahaya itu Nabi Adam? Bukan, cahaya itu bukan Nabi Adam. Akan tetapi dengan cahaya itu, dengan cahaya Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam jadi mulia. Nabi Adam jadi manusia pertama. Nabi Adam jadi Nabi yang pertama. Gila huwa. Apakah cahaya itu Nabi Nuh? Bukan, cahaya itu bukan Nabi Nuh. Akan tetapi qala Nuhun bihi yanju minal ghuraqi wa ya'liku minal ahli wal aqarib. Cahaya itu bukan Nabi Nuh. Akan tetapi dengan cahaya itu Nabi Nuh diselamatkan dari tenggelam banjir bandang sehingga dia selamat, tidak mati. Wa yahliku man khalaqahu minal ahli wal aqarib, dan Allah tenggelamkan, Allah matikan yang menentang Nabi Nuh, walaupun saudaranya sendiri, walaupun anaknya sendiri. Karena cahaya Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh diselamatkan dia dari tenggelam banjir bandang.
Nabi Nuh berdakwah 900 tahun lebih, yang beriman cuma 80. Banyakan yang enggak beriman. Terus dikatakan qila huwa Ibrahim. Apakah cahaya itu Nabi Ibrahim? Bukan, cahaya itu bukan Nabi Ibrahim. Akan tetapi qala Ibrahim bihi taqumu hujjatuhu al-ubad al-asnami. Jadi cahaya itu bukan Nabi Ibrahim. Akan tetapi dengan cahaya itu Nabi Ibrahim menang hujahnya atas penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah patung. Dengan cahaya itu bahkan Nabi Ibrahim selamat dari bakaran api karena cahaya Nabi Muhammad SAW. Nih bayangin aja di zaman Nabi Ibrahim, patung dibikin dari batu atau dari tanah. Habis itu dibawa ke pasar. Habis di pasar dibeli. Habis dibeli disembah. Terakal gak? Patung dibikin, habis itu dijual, dibeli, dibawa ke rumah disembah. Jadi Tuhan. Sayyidina Umar ini cerdas, pintar Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cerdas, pintar. Pas masuk Islam, setelah masuk Islam kata sahabat dia, Umar, lu dulu bego apa gimana sih? Dulu Umar sebelum masuk Islam dia menyembah Lata Uzza, menyembah berhala. Mereka cerdas, nggak bisa ngasih makan, nggak bisa ngasih minum, disembah. Makanya waktu Nabi Ibrahim ngancurin patung-patung, kampaknya ditaruh di paling gede. Orang kafir bertanya, siapa yang ngancurin? Itu Ibrahim ngancurin. Bukan saya, kan harus yang paling gede. Dia pegang kampak. Kata orang kafir, lah nggak mungkin. Dia berbuat begitu, dia nggak bisa gerak kok. Kata Nabi Ibrahim, lah dia nggak bisa gerak, lu sembah. Makanya hati-hati, jangan ada patung di rumah. Ntar masuk setan dia bicara. Masuk setan. Nggak boleh ada patung di rumah, ada lukisan di rumah. Yang lukisan itu kira-kira hidup. Maksud hidup itu karena sekarang kalau manusia sedada ke atas mungkin hidup nggak? Nggak ada kaki gitu, nggak ada perut, mungkin hidup nggak? Nggak kan? Kalau lukisan begitu boleh. Tapi yang lengkap yang ada kakinya yang itu yang kira-kira hidup kalau masuk nyawa, ya itu nggak boleh ada lukisan, ada patung seperti itu. Kalau manusia nggak ada tangannya kira-kira hidup enggak? Hidup. Manusia nggak ada kakinya hidup enggak? Hidup. Nggak boleh tuh lukisan patung yang begitu. Yang kira-kira nggak hidup, muka doang, ya kan? Atau sedada, boleh. Kalau foto itu boleh, foto boleh, karena foto itu visual. Kalau patung kan dibikin satu-satu, tangannya, matanya, lukisan juga begitu kan? Kayaknya nggak boleh, kan masuk setan. Kalau foto boleh. Makanya kalau ngelihat gambar porno sama ngelihat film porno itu boleh, karena itu visual. Iya pada dia. Tapi ada syaratnya. Jangan pakai syahwat. Jangan pakai nafsu. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena itu cuma visual. Kalau cuma nonton nanti kayak nonton horor, nggak ada nafsu. Sebenarnya boleh nonton porno, nonton itu di HP boleh sebenarnya. Karena itu cuma visual, cuma syaratnya nggak pakai nafsu. Dan itu nggak mungkin. Kalau nontonnya kayak horor sama ada nafsu, boleh kan? Mungkin. Jadi yang bikin haram karena nafsu, karena itu benar gambar. Apa? Yang bikin haram nafsu, tapi nggak mungkin. Yang bikin haram karena nafsunya. Oh jadi kesini-sini sih? Jadi terhanyut ibu-ibu ngomong nafsu. Berapa menit? Oh ya, saya cerita Nabi Muhammad sedikit aja. Saya mau ngasih faedah-faedah aja. Oke? Biar hidup enak, biar rezeki gampang. Ya.
Jadi begini, kita kumpul hadir maulid, yaitu membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Tapi kita nggak paham. Intinya kita menghadiri maulid itu biar kita cinta kepada Nabi Muhammad, biar tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi cinta itu susah, Bu. Cinta itu perasaan. Karena ada kata-kata cinta pada pandangan pertama. Itu soal perasaan. Tapi cinta itu bisa dibikin. Cinta itu bisa dibuat. Caranya bagaimana cinta itu dibikin, dibuat. Cinta itu kan perasaan, susah, urusan hati. Paham nggak? Bagaimana caranya hati kita cinta? Ada rasa kita. Caranya bagaimana? Yang satu yaitu cari tahu. Biar kenal, biar tahu. Biar tahu Nabi Muhammad bagaimana, kan? Makanya dibacakan sirah Nabi Muhammad. Biar kita timbul rasa cinta, ya kan? Tak kenal maka tak sayang. Ibu-ibu kan belum sayang sama saya. Sekarang mah udah kali ya, karena udah kenal. Jadi tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal dengan Nabi Muhammad, dengan membaca maulid-maulid seperti ini, maka kita akan timbul rasa sayang. Cuman gak paham karena bahasa Arab. Ya itu tugasnya penceramah, menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Walaupun kayak saya tadi sedikit, habis kasih waktu ini kisah siapa juga sih. Kalau nggak panjang saya cerita Nabi Muhammad. Biar kenal dengan Nabi Muhammad, biar ada rasa cinta, rasa sayang kepada Nabi Muhammad. Penceramahnya kalau rata-rata di Indonesia nggak ada yang paham baca maulid. Tugasnya penceramah menjelaskan yang ada di maulid atau apa tentang Nabi Muhammad sehingga rasa cinta timbul mengenal Nabi Muhammad. Yang kedua, biar kita ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Yang pertama tadi mencari tahu, biar kenal, tak kenal maka tak sayang. Yang kedua, biar kita cinta kepada Nabi Muhammad, yaitu sering menyebut-nyebutnya. Jadi intinya kumpul di sini aja baca sholat. Wah, biar kita cinta kepada Nabi Muhammad, sering nyebut Nabi Muhammad. Itu. Ini kalau baca sholawat tuh jangan di tempat maulid doang, Bu. Di tempat maulid aja tadi pada diem aja. Baca sholawat tiap hari di rumah. Di rumah tiap hari. Karena sholawat itu adalah kunci kebaikan. Sholawat itu adalah pintu kebaikan, kunci keselamatan. Bahkan sebagian orang menyatakan sholawat ini hampir bisa mengungguli sholat. Karena sholawat ini adalah kunci, pintu kebaikan, kunci keselamatan. Kenapa? Orang yang rajin sholawat, yang tadinya enggak sholat jadi sholat. Yang tadinya enggak sholat jamaah jadi sholat. Yang tadinya enggak hadir pengajian jadi hadir pengajian. Sholawat bisa jadi murabbi, jadi mursyid. Yang tadinya kurang ajar sama suami jadi begitu. Sholawat, banyaknya sholawat. Minimal sehari 1000 sholawat, sanggup gak? Yang ringan aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam itu 2. Jadi kalau baca 500 dapat 1000. Karena dikatakan dalam hadis, man shalla alayya bil yawm alfa marrah lam yamut hatta yubashshiru bil jannah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 1000, maka tidak akan mati dia kecuali dia dapat gembira bahwa tempatnya di surga. Kalau baca sholawat 1000 sebelum meninggal, kita akan dikasih tahu bahwa tempatnya di surga. Dikatakan lagi dalam hadis, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi ashran, man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'ah, man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi alf, man shalla alayya alf
lam tamusjilduhu an-nar. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat 10 kali. Barang siapa yang bersolawat 10 kali, Allah bersolawat 100 kali. Barang siapa yang bersolawat 100 kali, Allah bersolawat 1000 kali. Barang siapa yang bersolawat 1000 kali, tidak akan tersentuh kulitnya dari api neraka. Kalau selawat 1000 kali, sebelum meninggal akan dikasih tahu tempatnya di surga. Kalau selawat 1000 kali, tidak akan tersentuh kulitnya api neraka. Kalau nggak bisa sholawat sehari 1000, minimal 300, bisa nggak? Kalau nggak bisa 300, 100 deh. Ingat tadi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 2. Sallallahu ala Muhammad 1, sallallahu alaihi wasallam 2. Jadi kalau baca 500 jadi 1000. Kalau baca 50 jadi 100. Sallallahu alaihi Muhammad 1, sallallahu alaihi wasallam 2. Paling sedikit 100. Ini ada cerita tentang orang salawat. Ada anak sama bapaknya pergi haji di zaman dulu. Zaman dulu kan belum ada pesawat, Bu ya. Siapa yang belum pernah naik pesawat? Zaman dulu belum ada pesawat. Dia pergi haji ini jauh nih, dari daerah Mesir ke Arab. Di tengah jalan meninggal bapaknya. Pas habis meninggal bapaknya, wajahnya berubah, serem, bahkan jadi keledai. Anaknya bingung, mana di kampung orang, mana meninggal bapaknya berubah, palanya, wajahnya. Mau minta tolong orang, nguburin malu, nyolatin, mandiin. Lagi bingung-bingung begitu, akhirnya si anaknya tidur. Di dalam tidurnya ada orang datang ke mayit bapaknya, diusap mukanya, tubuhnya, jadi berubah jadi normal, bahkan lebih bagus. Ditanya, siapa kamu kau? Saya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, bapak ente ini banyak dosa, sehingga matinya berubah mukanya kayak gitu. Hanya saja sebelum tidur dia bersolawat kepadaku. Ada yang mengatakan hanya saja setiap hari dia bersolawat kepadaku 100 kali, sehingga aku datang ngasih syafaat. Jadi berubah lagi. Kami mau hidup enak, senang, walaupun nggak banyak duit, bahagia, senang. Kayak saya kan kawat terus. Itu banyakin sholawat. Sukses. Kok jadi ribet gitu? Sukses itu penting. Menjadi bahagia jauh lebih Ente mobilnya banyaknya 10 Alphard, Pajero dan macam-macam. Tapi stres, mau enggak? Ente mobilnya banyak, rumahnya di mana-mana, tapi stroke, mau enggak? Mendingan biasa-biasa kayak gini tapi bahagia. Jadi kebahagiaan itu lebih mahal daripada harta. Sukses itu penting, menjadi bahagia jauh lebih sukses. Nih. Insya Allah kalau rajin bersalawat hidupnya enak, bahagia. Karena Allah masih syafaat kepada kita, Rasulullah masih syafaat kepada kita dengan banyak salawat. Dan matinya mudah, karena Allah masih syafaat. Karena Rasulullah hadir ketika dia meninggal, dan dengan syafaat kita meninggal. Dan di alam kuburnya tuh enak, jadi taman daripada taman surga. Kalau kita banyak salawat. Ini ada cerita. Di Hadramut sana ada orang meninggal. Ibu-ibu meninggal. Habis itu dikuburin. Setelah dikuburin, orang-orang pada pergi dong. Pergi semua pulang. Berapa hari kemudian ada orang, anaknya, saudaranya mimpi. Dalam mimpi itu nanya, bagaimana Bu sekarang di dalam kubur? Kata ibunya, waktu saya habis dikuburi, setelah itu orang pada pergi, ya kan? Saya tunggu malaikat nanyain saya. Ayo, saya tanya lagi nih,
Malaikat yang nanya di alam kubur, malaikat apa? Ayo googling. Hah? Yang di dalam. Googling. Malaikat apa? Hah? Malaikat Munkar Nakir. Setelah dikubur, orang-orang pada pergi, harusnya malaikat Munkar Nakir datang dong. Ini nggak datang. Ditungguin sejam, nggak datang juga. Ditungguin 2 jam, nggak datang juga nih malaikat Munkar Nakir. Yang lanjut apa enggak ceritanya? Bersambung episode berikutnya. Sampai 4 jam nggak datang juga malaikat Munkar Nakir. Sampai 5 jam nggak datang juga malaikat Munkar Nakir. Tanyain, harusnya orang dulu ditanyain. Kalau nggak bisa jawab, dipukul pakai pentungan panas dari neraka. Nggak datang sampai 5 jam. Yang ada setelah 5 jam, dinding kuburan roboh. Yang terlihat apa? Taman yang indah. Ada sungai, buah-buahan, bidadari. Setelah itu dia bangun, disamperin tuh satu bidadari. Terus ditanya itu bidadari, kok saya? Kan katanya kalau di alam kubur ada Munkar Nakir nanyain saya. Kok saya nggak ditanya-tanya? Yang ada malah jadi begini kuburannya, jadi taman surga begini. Kata bidadari, itulah orang yang rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di alam kuburnya tidak ditanya Munkar Nakir, langsung jadi taman surga. Mau nggak? Rajin sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum dulu ah. Ada yang dingin ya? Jam berapa nih? Jam 1 aja. Ya, sampai dulu lah. Kuat kalau enggak udah. Lanjut kan nih? Lanjut. Lapar apa enggak? Hah? Lapar? Tadi pagi sarapan enggak? Udah sarapan kok. Sekali lagi, ibu-ibu pengen masuk surga? Pengen masuk surga nggak, Bu? Ibu-ibu kalau pengen masuk surga gampang. Kuncinya ada di suami. Nah, ibu-ibu kalau pengen masuk surga gampang. Kuncinya ada di surga ibu itu di tangan suami. Ayo lu, kenapa? Senang pada suami? Oh, suami pada senang. Udah enggak lagi ya? Keenakan dia. Kalau bapak-bapak, surganya ada di tangan ibu. Ayo lo. Bocah-bocah yang ibunya di sono tuh, kuncinya di ibunya lo. Jadi kalau perempuan itu kunci surganya ada di tangan suami. Kalau ibu taat sama suami, Allah bukakan surga yang lapang. Mau masuk dari mana aja. Mau dengar hadisnya nih. Dalam hadis dikatakan, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa shalat farjaha wa ata'at zawjataha qila laha udkhulil jannata min haitsu syi'ti." Apabila seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan doang, ibadahnya nggak banyak-banyak, cuma sholat doang 5 waktu, nggak sholat duha, nggak sholat witir, cuma sholat 5 waktu doang. Wasomat syahraha, dan melaksanakan puasa Ramadan, puasa cuma Ramadan doang, nggak pernah kemis, nggak pernah apa, ibadahnya nggak banyak. Wa sholat marja, dan menjaga kemaluannya. Wa ta'at zawja, habis itu taat kepada suami. Gilalah, maka dikatakan perempuan itu, dukhulil jannata min haitsu syi'ti, masuklah surga di pintu yang 8 yang mana aja. Jadi surga itu ada 8 pintu. Ada pintu khusus orang yang mau rajin sholat.
Ada pintu yang khusus orang yang rajin sedekah, yang rajin, ada pintu khusus yang rajin puasa dan macam-macam. Kalau ibu taat kepada suami boleh masuk dari mana aja. Begitu. Tapi benar. Tapi ibu-ibu, cewek-cewek rata-rata rewel. Itu maklum. Nggak ada. Cowok-cowok muda nggak? Lu kalau nyari cewek yang gak ada rewel, lu gak pernah kawin. Semua cewek rewel. Rewel udah sifat ibu-ibu, gak napa-napa. Tapi yang penting taat sama suami. Jadi bapak-bapak jangan baper. Kalau ibu-ibu rewel, itu udah sifatnya perempuan. Ya enggak? Tapi kalau bapak-bapak sabar, bapak-bapak sabar kepada perilaku ibu yang kurang ajar, diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak wali diangkat derajatnya dari Allah Subhanahu wa taala karena kurang ajar istri dan bapaknya sabar. Mau surga tinggi apa? Sabar sama istri. Jadi perempuan itu wajib taat kepada suami. Tapi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Jadi kalau dia tidak menyuruh ke haraman kemaksiatan, wajib ditaatin suami. Tapi kalau nyuruh ke kemungkaran kemaksiatan, jangan ditaatin suami. Gitu. Bu, saya kasih tahu kalau yang sayang suami. Suami itu maunya dihargai. Jangan disalahin. Bapak sih salah, itu salah. Kalau bapak nggak disalahin itu sayang. Itu laki-laki itu kesel. Jadi begitu. Maunya dihargai. Nah, sekarang kebalikannya, suami itu harus terima istri bagaimanapun keadaannya, karena surga di tangannya. Kalau suami redo, udah gampang udah masuk surga perempuan. Kalau suami redo, gampang masuk surga perempuan. Ayyuhan ra'atin mata wa zawjuha radin dakhala jannah. Dimanapun perempuan meninggal dan manusianya ridho, dan suaminya ridho, maka langsung masuk surga. Dan bapak-bapak itu harus maafin kalau kelakuan suami, karena biar itu keluar istri. Karena bahaya, biar istrinya gampang masuk surga. Ya Pak ya. Apalagi rewel, kalau kesel sama rewel jangan kawin. Perempuan rewel semua, bener nggak? Makanya laki-laki itu kalau sabar sama istri, Allah angkat derajatnya tinggi. Jadi diceritakan begini, ada Imam Rifai. Imam Rifai ini ahli thariqah. Ada orang kaya mimpi, dalam mimpinya itu ngelihat Imam Rifai derajatnya tinggi banget di surga. Karena dia mimpi Imam Rifai derajatnya tinggi di surga, akhirnya dia pengen sowan, pengen datang ke rumah Imam Rifai. Ke rumah Imam Rifai. Habis itu dia datangin ke rumah Imam Rifai. Di depan rumahnya masih jauh, ngelihat Imam Rifai lagi dipukulin sama istrinya. Dipukulinnya pakai apa? Kalau zaman dulu kan nggak ada kompor. Dipukulinnya pakai ini, pakai buat ini yang korek-korek bara api, besi. Dipukulin. Udah. Akhirnya si orang kaya ini ngelihat begitu, nanya sama santri. Di situ ada 12 santri. Nanya sama santri itu kenapa kok Imam Rifai dipukulin-pukulin? Kata santri, itu Imam Rifai karena belum bayar mahar, mas kawin. Akhirnya dia pulang. Berapa hari kemudian datang lagi bawa duit. Maharnya berapa? Tanya ke santri. Maharnya 600 dinar. 600 dinar rumahnya berapa ratus juta ya. Makanya Rasulullah SAW aja maharnya ke Sayyidina Khadijah berapa?
20 ontak 600 juta. Jangan dibilang Rasulullah miskin, kasih mahar ke Sayyidina Khadijah 600, 20 ontak besar 600. Ada di sini, ya, ada di sini ibu-ibu yang dikasih mahar 600 juta. Ada nggak? Iya. Ada ceritanya. Akhirnya setelah itu si orang kaya datang bawa duit 600 dinar buat ngebayarin maharnya, mas kawinnya Imam Rifai ke istrinya biar gak dipukulin lagi. Padahal bukan karena mahar juga, emang istrinya galak. Akhirnya pas nyampe duduk di Imam Rifai, dia duduk. Ente kan yang mimpi ana, langsung ditunjuk begitu. Belum cerita nih orang. Ente kan yang mimpi ana di surga derajatnya tinggi banget. Oh iya kata. Dia kaget, dia tahu, belum cerita. Terus kata Imam Rifai apa? Itulah saya diangkat derajat sama Allah setinggi itu karena saya sabar sama istri. Jadi begitu bapak. Sabar sama istri. Tapi saya juga nggak bisa sih. Sabar sama istri, angkat derajat. Ya. Ada lagi ceritanya. Ada yang namanya Bajal Habat. Ada yang namanya Bajal Habat, wali. Dia wali tapi nggak ngerti dia wali. Istrinya bolak mencapai negara itu, akhirnya dia naik ke gunung, bertapa umpat, saking pusingnya sama istrinya. Sampai di sana ketemu satu orang di atas gunung. Kalau di Arab gunungnya bukan gunung apa? Bukan gunung itu, bukan gunung tanaman, batu. Sampai sana ketemu orang tiap hari ibadah, bingung nyari makan kemana orang di atas gunung, nggak ada pohonan, nggak ada apa. Ditanya kenapa kok ente bisa, udah berapa bulan, udah berapa tahun saya di sini. Terus kalau mau makan gimana? Kalau mau makan saya tawasul sama Bajal Habat. Tadinya Bajal Habat di sebelah yang nanya, dia nggak tahu. Orang tawasul sama Bajal Habat, Allah kasih makan. Bajal Habat punya derajat yang tinggi karena dia sabar sama istri. Gak enak jadi bahas begini jadi berenung. Oke. Jadi Bu, sekarang saya kasih lagu lagi. Mau nggak rezekinya banyak? Maunya rezekinya banyak nggak? Kalau mau rezekinya banyak, rezekinya berkah, banyakin istighfar. Percaya nggak sama Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah. Berarti kalau ada di luar Quran berarti janji Allah. Kira-kira Allah janjinya ingkar apa enggak? Nih dengerin nih. Ayat buat gampang ini tidak istighfar. Dalam surat Nuh. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhar. Kata Allah, faqul tustaghfiru, kata Allah, aku katakan kepada mereka, istaghfiru. Banyaklah istighfar, banyaklah minta ampun kepada Allah. Kalau udah banyak istighfar, kenapa? Kalau udah banyak istighfar, kata Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrar, maka Allah akan turunkan hujan dengan lebat. Gak bakalan kekeringan, gak bakalan kemarau panjang. Hujan dengan lebat, tapi insya Allah gak akan banjir kalau banyak istighfar. Habis itu apa? Wa yumdidkum bi amwali. Kalau orang udah banyak istighfar, maka dia banyakin harta. Dengan banyak istighfar akan banyak harta. Wa yaj'al lakum jannatan, dan akan jadi Allah jadikan kebun-kebun subur. Wa anhar, dan sungai-sungai tidak kekeringan. Oh, kalau banyak istighfar. Ya Allah banyak istighfar bersalamu ya. Yang dari sini harus bawa bekal lah. Jangan ngaji hidup mah. Baca selawat di rumah tiap hari ya. Kalau nggak baca 1000 di rumah serah. Terus istighfar juga kalau bisa 1000. Kalau nggak 100 lah minimal. Ya. Udah sejam lebih. Hah? Udah. Lanjut udah. Darawih juga dia.
Oke lah, udahan. Panas juga kasihan ibu-ibu. Tapi hatinya nggak panas kan? Oke, saya udahan aja. Sejam berapa tuh boleh? Sejam lebih? 20 menit. Oh udah kawan. Kasihan. Apa juga keroncongan gue ya? Panas juga. Oke, saya udahi. Oke, saya udahi kalau saya ada salah. Kalau ada salah saya minta maaf dan tutur kata. Untuk itu saya berpantun dulu. Untuk itu saya berpantun dulu. Sangat cantik ibu-ibu di sini yang tua dan yang muda. Kamu sudah cantik kan dia cakep. Sangat cantik ibu-ibu di sini yang tua-tua dan yang muda. Cakep. Kalau tersenyum sangat memikat hati. Cakep. Kalau saya salah di kata-kata atau bicara, minta beribu maaf. Semoga ibu-ibu memaafkan dalam hati, sepenuh hati. Gitu. Semoga ibu memaafkan sepenuh hati. Doa aja ya, langsung doa tutup. Apa ada ustaz yang doa ntar? Hah? Sampai aja pas ini sejam setengah ya. Ya, sekali lagi sebelum kita tutup, kita baca Al-Fatihah, kita baca doa. Sekali lagi semoga Allah berkahkan ini kampung. Amin. Allah berkahkan penghuni kampung ini. Amin. Allah panjangkan umur orang kampung di sini. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah murahkan rezekinya. Amin. Allah kasih rezeki yang banyak, yang berkah, yang manfaat, yang tanpa hisab. Amin. Allah jadikan anaknya anak yang saleh-salehah. Amin. Bermanfaat, berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa. Amin. Allah mudahkan jodohnya yang belum kawin. Amin. Yang jadi janda biar kawin lagi. Amin. Dan semoga Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dalam keadaan iman Islam. Amin. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bijahil Fatihah, bijahil Rasulillah, Alhamdulillah, bijahil anbiya ila wa malaikata wal awliya ila was salihin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya doa sekali lagi. Oke? Yang musuh ya. Yang musuh. Dengar semua yang musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Abah Habib. Semoga kita dapat mengambil intisarinya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.